Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan NIM 0306192140, mahasiswa PGMI UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membacakan skenario pembelajaran tematik saya dengan model pembelajaran student centered learning. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu student centered learning. Student Center Learning menurut Robert pada tahun 1983 adalah suatu pendekatan atau pengembangan dalam hal belajar yang di dalamnya pelajar atau mahasiswa dituntut untuk memilih bukan hanya apa yang mau dipelajari tetapi juga bagaimana dan mengapa materi itu dipelajari. Kemudian karakteristik metode belajar Student Center Learning sebagai metode pembelajaran yang berpusat pada pelajar tentu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan sistem pembelajaran lainnya. Beberapa karakteristik tersebut yaitu pembelajaran aktif, pembelajaran interaktif, pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual. Adapun fungsi dari model SCL menurut Indrawati antara lain, pertama, membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Kemudian membantu guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Membantu menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum, silabus, atau konten dalam suatu mata pelajaran. Kemudian membantu guru dalam memilih materi pembelajaran yang tepat untuk mengajar yang disiapkan dalam kurikulum, membantu guru dalam merancang kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang sesuai, memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif, merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru, dan yang terakhir membantu mengkomunikasi informasi tentang teori mengajar serta membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. Baiklah, di sini ada pun skenario pembelajaran tematik yang saya ambil yaitu pada kelas 6 dengan subtema 4 globalisasi serta subtema 1 globalisasi di sekitarku dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan membaca siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian setelah membaca, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Adapun kegiatan pendahuluannya, yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. Yang kedua, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu yaitu 15 menit. Kemudian kegiatan inti yang pertama, siswa membaca senyap teks eksplanasi ilmiah tentang proses penyaluran energi listrik dari teks berjudul menyalurkan energi listrik. Yang kedua, siswa berdiskusi menjawab pertanyaan bacaan terkait materi. Yang ketiga, siswa menuliskan jawaban pada diagram yang tersedia sesuai dengan urutan paragraf pada teks eksplanasi ilmiah. Yang keempat, siswa berkreasi melanjutkan tulisan tentang proses penyaluran energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik mikrohidro. Yang terakhir, siswa diingatkan untuk selalu menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisan mereka. Di sini alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 120 menit. Kemudian kegiatan penutup, siswa bersama kedua orang bersama dengan guru berdiskusi keperluan keluarga sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Adapun di sini tugas peserta didik yaitu membuat resume, sedangkan tugas guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Kemudian peserta didik yang selesai mengerjakan tugas kerja dengan benar diberi hadiah atau pujian. Di sini alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 15 menit. Penilaian asesmen, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Baiklah, demikian yang
bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.